Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam segmen Now I Talk, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu Pastor Tri Agung Prasetyo dari Charis of Christ Community Church Satelit Kendari. Selamat datang Pastor, terima kasih mau mengisi segmen bersama kami. Dan kali ini pembahasan kita menarik ya Pastor, karena kita spesial datangkan Pastor Agung ke sini karena kita mau membahas materi yang sekarang sedang jadi kontroversi di luar sana, yaitu tentang vaksinasi. Nah, tapi kita mau garis bawahi ya bahwa yang kita perbincangkan di sini adalah pandangan pribadi. Ya, pandangan pribadi dari Pastor Agung. Di luar sana mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda. Kita tidak saling menghakimi, kita tidak saling berdebat, karena masing-masing kita punya pandangannya. Nah, Pastor Agung tentang vaksin. Nah, sekarang lagi heboh-hebohnya, apalagi untuk kalangan gereja ya sendiri. Vaksin sekarang jadi materi utama loh, Pastor. Betul. Materi pembahasan di setiap khotbah yang dibawakan para preacher itu tentang vaksin. Nah, secara umum dulu, secara umum pandangan Pastor ketika Indonesia diwajibkan untuk vaksin dalam rangka adanya coronavirus. Bagaimana menurut Pastor tentang vaksin? Puji Tuhan, terima kasih untuk pertanyaan yang cukup menantang. Kenapa saya bilang menantang? Karena ini akan menimbulkan kontroversi. Banyak orang tidak peduli siapa yang berbicara tentang hal itu, karena dianggap ketika mereka nggak cocok dengan apa yang mereka pikirkan, mereka percayai, akhirnya kita dianggap seperti musuh seperti itu. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, saya selaku gembala di Charis of Christ Community Church Kendari juga menyampaikan kebenaran-kebenaran mengenai fenomena vaksinasi ini, begitu. Jadi kita sebagai gembala, kita punya kepentingan, kita punya kewajiban untuk membawa jemaat itu tidak mengalami ketakutan. Karena dasar firman Tuhan kita adalah roh yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan damai sejahtera. Lalu kemudian ketika ada orang yang menebarkan satu berita, lalu kemudian menimbulkan ketakutan, itu kan patut dipertanyakan, patut dipertanyakan. Sementara kita sebagai orang percaya Yesus, kita sebagai orang-orang Kristen itu kita mengenal yang namanya Injil. Sementara Injil itu adalah kabar baik. Jadi ketika kabar itu disebut kabar baik, berarti mendatangkan sukacita dong. Bukan duka cita atas kita. Oleh sebab itu di bagian lain Rasul Paulus juga menuliskan bahwa Injil itu adalah kekuatan Elohim. Betul ya? Injil itu adalah kekuatan Elohim, dan artinya apa? Kabar baik itu berarti akan menjadi kekuatan bagi kita yang datangnya daripada Tuhan. Nah, sementara mengenai isu tentang vaksin, ada ketakutan nanti ini kita dikasih tanda dan seterusnya, hubungannya dengan antikris dan seterusnya, menurut saya pribadi ini mungkin terlalu berlebihan, begitu. Dalam artian kita harus melihat dulu dengan cermat, begitu ya, tidak asal kita mengeluarkan satu statement lalu kemudian membuat orang lain menjadi resah, gundah, bahkan bingung apa yang harus dilakukan ini, begitu. Sementara pemerintah harus mewajibkan, tetapi iman kita nggak tahu kita harus bagaimana, begitu. Oleh sebab itu inilah bagian daripada tugas tanggung jawab seorang gembala, seorang pelayan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayai kepada jemaat. Betul sekali. Jadi Pastor sendiri tentang vaksin ini menganggap bahwa vaksin itu sama seperti imunisasi ataupun jenis suntikan lain yang bertujuan memang untuk kesehatan ya Pastor? Iya, saya pribadi lebih setuju tentang pandangan vaksin itu seperti itu, karena pemerintah sudah mengusahakan sedemikian rupa untuk melindungi kesehatan rakyatnya. Karena ini kan dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang, supaya pemerintah ini memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya atau rakyatnya. Jadi kita percaya kepada pemerintah sesuai yang difirmankan di dalam firman Tuhan. Kita mempercayai pemerintah kita untuk membawa kita kepada kesejahteraan kita, begitu. Kan kita juga sering berdoa bahwa
kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Lalu bagaimana kita mau sejahtera kalau kita nggak bisa terima apa yang sudah pemerintah lakukan? Betul. Itu. Selagi itu pada dasarnya tidak melanggar firman Tuhan, Pastor ya. Betul. Nah, kembali lagi tuh al vaksin yang tadi sudah sempat Pastor singgung bahwa di luar sana beredar berita-berita bad news, ya, bad news tentang bahwa vaksin itu mengandung muatan yang berasal dari antikris, yang ketika disuntikkan kepada di tubuh manusia, maka itu menggantikan materai Yesus. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa banyak orang percaya itu menolak vaksin. Nah, menurut Pastor sendiri, pandangan Pastor tentang dimasukkan vaksin lalu materainya tergantikan, nah, itu seperti apa, Pastor? Iya, kita melihat sajalah dari contoh-contoh sebagai gambaran sebagai gambaran saja antara minyak dengan air ini kan nggak bisa bersatu. Betul. Seperti antara gelap dengan terang juga nggak bisa bersatu. Nah, sementara kekuatan firman itu adalah yang terang akan selalu mengusir yang gelap. Betul. Sudah nggak bisa dipungkiri, ini adalah hukumnya Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Jadi yang terang akan selalu menguasai yang gelap. Meskipun seolah-olah yang gelap ini sangat gelap sekali. Padahal hanya bisa diselesaikan hanya dengan satu titik terang kecil saja, maka gelap itu akan terkalahkan. Iya. Jadi dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan kecil bahwa apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah miliknya sepenuhnya. Betul. Kemudian kita adalah umat perjanjian, kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian Yesus Kristus Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah memiliki kita sepenuhnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Betul. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu tujuannya adalah supaya kita dimiliki oleh Dia sepenuhnya. Sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dari genggaman Yesus untuk merebut kita dari tangannya Yesus. Betul. Jadi salib itu adalah jaminan. Betul. Jadi kalau orang masih meragukan akan kemampuan Tuhan untuk memiliki kita, berarti dia belum sepenuhnya beriman kepada Kristus. Ya, setuju sekali. Jadi korban Kristus itulah yang menjadi patokan jaminan iman kita. Betul. Nah, jadi kalau ada hal yang bisa membatalkan itu, saya belum tahu. Ya. Bisa membatalkan korban Kristus dalam kehidupan kita hanya gara-gara misalnya kita salah minum obat, kita salah mengkonsumsi, kita salah disuntik dan seterusnya, itu kan terlalu nggak sebanding banget gitu ya. Darah Yesus dibandingkan dengan satu tetes racun misalnya, begitu kan nggak sebanding banget begitu, nggak sebanding. Sementara ini adalah darah Raja di atas segala raja, darah Tuhan yang empunya dunia ini, yang empunya surga dan seterusnya. Betul. Jadi menurut logika kita sebagai manusia saja kita bisa berpikir secara sederhana bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan darah Yesus. Tidak ada begitu. Makanya dari pemahaman yang sederhana ini, menurut saya ini bisa membukakan kebenaran Tuhan bahwa kita ini betul-betul sudah dimeteraikan menjadi milik Yesus Kristus Tuhan, asal kita percaya. Betul. Dan meterai ini jaminannya adalah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Iya. Ya, Roh Kudus itulah yang akan senantiasa memberi kabar baik kepada kita bahwa kamu dimiliki oleh Yesus. Iya. Hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi milik Kristus sepenuhnya. Ya, dan tubuh ini Tuhan ciptakan, Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi kemuliaannya Tuhan. Iya. Artinya tubuh ini akan Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaannya Dia. Iya, begitu. Betul. Jadi saya rasa kita tidak perlu takut tentang tubuh ini mau bagaimana. Iya. Karena akhirnya toh juga akan kembali ke tanah. Dan kita akan diubahkan dalam tubuh yang baru. Seperti itu. Iya. Jadi secara logika saja, Pastor ya, sederhana sebenarnya kita bisa berpikir bahwa vaksin sekalipun kita berandai-andai, sekalipun ada muatan, itu tidak akan pernah sebanding dengan darah Yesus yang sudah ada dalam tubuh orang percaya. Itu apalagi bisa ada yang mengatakan bahwa itu kalau sudah terima vaksin itu dihapus dari kerajaan surga. ada istilah lagi,
Kalau yang sudah begitu itu namanya akan di tim X dari buku kehidupannya. Dan saya pernah mendengar seperti itu. Ya, jual tim X mungkin di surga. Ya, ada jual tim X di sana. Jadi saya rasa ketika saya mendengar seperti itu, hati nurani saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tergerak sekali untuk memberi pemahaman kepada mereka tentang hal itu. Begitu. Betul, karena sebagai orang percaya kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada darah Yesus, apapun yang masuk itu akan berhadapan dengan darah Yesus, dan itu lebih dari cukup untuk mengcover ya. Betul. Nah, ketakutan itu Pastor kadang dihubungkan dengan peraturan pemerintah yang sedang terjadi. Misalnya kalau sekarang mengurus administrasi dikaitkan dengan adanya harus ada sertifikat vaksin. Nah, begitupun ketika berangkat seperti kami kemarin mau ke sini ke Makassar, diwajibkan harus ada surat vaksin, antigen. Nah, ini mereka kaitkan dengan yang ada di kitab Wahyu bahwa akan tiba saatnya orang-orang yang tidak menerima tanda dari binatang itu tidak bisa bertransaksi dan lain sebagainya. Nah, itu dihubung-hubungkan, Pastor. Jadilah cocok logi. Nah, bagaimana menurut Pastor tentang yang menghubungkan ini keadaan sekarang dengan tentang tanda dari binatang itu? Iya, sebelum sampai ke situ saya sampaikan bahwa antikris itu sudah ada dari dulu. Iya, betul. Antikris itu sudah ada dari dulu. Dan bahkan dulu juga mungkin lebih ekstrim dari keadaan sekarang. Mereka mesti harus, kalau kamu nggak percaya Yesus ya saya bunuh. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Iya, betul. Jadi antikris itu sebenarnya sudah ada. Cuman kan klimaksnya nanti seperti yang dijelaskan di kitab Wahyu. Begitu loh. Betul. Dan kemudian masalah tadi pertanyaan bahwa vaksin itu apa? Harus ada surat sertifikat. Ada surat seperti ini. Okay. Sekarang begini, kita berpikir secara sederhana saja ya. Kita ini melayani, sudah bukan saatnya lagi kita jalan kaki. Nggak mungkin banget kita mau melayani ke Manado, Kendari, Manado, Makassar mau jalan kaki untuk mencari jalan supaya kita nggak divaksin. Gitu ya. Jadi kita sederhana sekali, kalau kita nggak mau divaksin, sementara kita mesti harus menjangkau jiwa sampai ke pelosok, sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya? Coba kita pikirkan itu aja. Tuhan ngomong bahwa jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana mau ke bangsa-bangsa, mau ke Kendari, Manado aja kita nggak bisa. Sementara tujuannya adalah kamu harus ke bangsa-bangsa. Nah, kita tidak bisa memungkiri hal ini. Perjalanan misi untuk menyelamatkan jiwa itu memang banyak halangan. Betul. Makanya Yesus selalu berkata bersama dengan kita, berdoa. Ini kan yang sedang saya bahas sebagai dasar ayatnya kan ada di Injil Yohanes pasal yang ke-17. Yesus itu berdoa dengan sangat-sangat kusuk dengan Tuhan bahwa di ayat ini saya sangat suka sekali. Bisa dibaca, Pastor? Boleh. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-9. Yesus berdoa kepada Bapa seperti ini. Aku berdoa untuk mereka. Mereka yang dimaksud adalah saudara dan saya. Dan bukan untuk dunia ini aku berdoa. Betul. Bayangkan. Ya. Kemudian bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Bapa berikan kepada Yesus, sebab mereka adalah miliknya Bapa. Milik Bapa. Jadi ayat ini sudah memberitahu kepada kita, kalau Bapa yang memiliki kita, siapa yang mau ganggu gitu loh. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Betul. Begitu. Jadi Yesus ini berdoa kepada Bapa. Bayangkan pribadi Yesus yang adalah Tuhan sendiri berdoa kepada Bapa untuk saudara dan saya. Ini dasarnya apa kok dia berdoa untuk kita? Karena dia mengasihi kita. Amin. Ya, dia mengasihi kita. Lalu kemudian perhatikan ayat yang ke-12 dilanjutkan seperti ini. Selama aku bersama mereka, ini Yesus, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Betul. Lalu kemudian dia berkata, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Wow, keren ini. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kitab suci yang dimaksud adalah Mazmur 41 ayat 10. Yang apa namanya, orang yang akan mengangkat tumitnya terhadap Yesus. Ya gitu ya. Jadi
ini adalah ayat yang sudah sangat kuat sekali. Ini bukan hanya sekedar perkataan Yesus, tetapi ini doanya Yesus kepada Bapa untuk saudara dan saya. Jadi kalau dia sudah dinyatakan oleh Yesus bahwa Bapa telah memiliki kita menjadi miliknya, siapa yang mau merebut itu dari kita? Betul. Nggak ada. Jadi ada begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa kita ini betul-betul dimiliki oleh Tuhan. Itu banyak dibanding ayat yang membahas tentang orang yang berusaha untuk menggagalkan keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan. Begitu. Jadi ayat-ayat tentang kita dimiliki Tuhan, kita adalah anaknya Bapa dan seterusnya itu lebih banyak dibanding hal-hal yang membahas tentang sesuatu yang bisa membatalkan keselamatan di dalam Yesus. Iya, ya, betul. Betul ya, gitu. Jadi memang baik secara logika ataupun secara iman sangat tidak masuk akal. Iya, enggak kena gitu ya, tidak sama sekali enggak kena. Iya. Bahwa kita ini sudah ada materai Yesus Kristus, lalu ada masuk lagi materai yang lain menimpa dan materai Yesus itu hilang. Gitu. Enggak Berarti, masuk akal. Iya, tidak. Kalau bahasa awamnya tidak mungkin. Vaksin lebih kuat dari darah Yesus. Betul. Sebenarnya pemikiran yang sederhana seperti itu sudah cukup sebenarnya. Betul. Gitu. Dan sebenarnya pandangan juga tentang vaksin ini membuktikan bagaimana pandangan kita tentang kekuasaan Tuhan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada khawatir, tidak harus ada ragu untuk menjalankan apa yang sudah jadi program dari pemerintah. Gitu. Dan satu hal lagi kita perlu tahu bahwa yang diingini, salah satu yang diingini yang terbesar oleh iblis adalah dia ingin membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Ini target terbesarnya. Yang dia curi dari kita adalah damai sejahtera, sukacita dan seterusnya. Kemudian dia akan bunuh iman kita supaya kita binasa. Betul. Itu aja. Jadi ini adalah bisa dikatakan salah satu rencana besar daripada si jahat supaya umat Tuhan imannya sudah mulai luluh dengan adanya vaksinasi, dengan adanya corona dan seterusnya ini. Targetnya adalah ingin dicuri itu, pelan-pelan ingin dicuri. Oleh sebab itulah saya menyampaikan ini kepada kita semuanya, sahabat Karis dimanapun berada, baik jemaat maupun yang rindu ingin jadi jemaat. Amin. Saya menyampaikan bahwa gereja ini menyampaikan tentang berita kasih karunia Tuhan, di mana kita ini betul-betul dimiliki oleh Tuhan, bukan karena permintaan kita, tetapi karena Tuhan yang sudah menentukan untuk kita dimiliki oleh Dia. Kemarin hari Minggu kita sampaikan sama Pastor Johan bahwa kita telah dipilih bahkan sebelum ada dalam kandungan, belum dunia ada, sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara mesti pastikan ketika ingin bergabung bersama dengan kami bahwa kami memberitakan tentang kasih karunia Tuhan yang dahsyat. Betul. Ya, di mana dosa bertambah-tambah banyak, kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Artinya kasih karunia Tuhan itu akan membuat kita sadar bahwa kita tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Itulah mengapa mimbar Karis bukan menjadi tempat yang memberitakan tentang antikris. Ya, betul. Tentang hal-hal yang membawa pada ketakutan, bad news. Tetapi tentang hal-hal yang berisi good news, tentang Tuhan. Sekali lagi sesuai dengan pilar gereja kita, Pastor ya. Jesus at the center. Jadi mimbar kita adalah mimbarnya Yesus, bukan antikris. Kita tidak ada urusan dengan antikris ya. Betul. Saya setuju itu. Jadi tidak ada urusan dengan antikris. Kita urusannya adalah kepada Yesus. Betul. Saya singgung sedikit aja tentang kita mengambil satu contoh bahwa kitab suci ngomong bahwa perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan ini menjadi satu gambaran contoh supaya kita nggak tiru gitu ya. Makanya pada waktu kejadian virus ini mengingatkan saya karena kebebalan Israel itu makanya ada ular tedung. Ya, mereka mati semua di pagut. Lalu kemudian Tuhan perintahkan supaya membuat patung ular tembaga. Dan barang siapa yang melihat dia, maka yang dipatuk ular itu akan disembuhkan. Ini sebenarnya adalah satu pernyataan Tuhan yang sangat kuat ketika kita bisa menangkap revelation itu atau pewahyuan ini, bahwa selama mata kita tertuju kepada Yesus, karya Yesus yang di atas kayu salib, semua masalah ular tedung atau corona atau apapun yang mematikan itu, engkau pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Betul. Ini menjadi satu pernyataan yang sangat kuat dari Tuhan. Kenapa dikasih gambaran seperti itu kok ada ular tedung, ular tembaga, kemudian asal kita melihat saja,
kita jadi sembuh. Artinya di sini asal kita memandang kepada Yesus, kamu pasti akan dilenyapkan dari ketakutan. Betul. Ya, orang digigit ular tedung itu kan endingnya adalah ketakutan, pasti akan mati, gitu. Nah, sama dengan seperti ini, vaksin ini kalau kita nggak fokus sama Yesus, kita akan takut, aduh, aku nanti bagaimana, dan seterusnya. Makanya ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, karya salib Kristus yang sudah finish, sudah selesai, maka kita akan dipulihkan dari ketakutan itu. Betul. Saya rasa begitu. Makanya sudah pas sekali, Pastor ya, Jesus at the center itu. Apapun itu, kita mau berhadapan dengan virus, pergumulan dalam pelayanan, Jesus at the center. Jesus at the center. Nggak ada. Mau bumi bergoncang sekalipun ya, Jesus at the center, kita tidak akan goyah. Nggak akan goyah, betul. Dan mungkin Pastor ada closing dari Pastor untuk Bapak Ibu Jemaat yang menonton tayangan ini tentang menghadapi begitu banyaknya bad news tentang vaksinasi di luar sana. Ya, baik sahabat Karis maupun jemaat Karis dimanapun saudara berada, selaku hamba Tuhan, saya mesti harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memberitakan kabar baik, bukan memberitakan kabar buruk. Dan tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan memang harus membawa kabar ini. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat bahwa ketika ada Injil yang lain yang harus diberitakan, kamu harus tolak. Betul. Karena ada Injil-Injil yang lain yang menyerupai Injil Kristus Yesus Tuhan. Jadi ada kabar baik, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk membinasakan kita. Oleh sebab itulah, carilah sumber yang benar, yaitu Bible, yaitu ajaran Tuhan, dimanapun saudara berada, meskipun mungkin hari Minggu saudara beribadah atau berjemaat di Karis misalkan, lalu kemudian di hari-hari lain saudara mendengarkan khotbah dari mana-mana, saudara mesti harus tetap kembali kepada Injil Yesus. Tidak boleh kita hanya mengambil kebenaran itu dari perspektif pandangan orang itu saja, tapi harus kembali kepada Bible. Karena inilah yang menjadi dasar dari kehidupan kita, iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena sekarang ini fenomena, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa kita terima, bisa kita akses kapan aja. Tetapi saat inilah kita dituntut untuk tahu mana yang ini sebenarnya adalah kabar baik dan bukan. Nah, dan saya percaya ketika kita submit dengan Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan dituntun Tuhan untuk punya sensitivitas untuk hal ini, ya. Karena saya percaya bahwa kita itu diberikan hati nurani yang baru sama Tuhan. Setelah kita ditebus oleh Yesus, kita diberi hati yang baru. Kata kitab suci, hati yang baru di mana kamu akan bisa membedakan mana ini yang benar, mana ini yang kudus. Tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita berdiam di hadapan Tuhan, kita akan bisa membedakan ini ajaran Yesus atau bukan. Ini ajaran kasih karunia Tuhan atau bukan. Itu kita akan menjadi sensitif dengan Tuhan. Begitu. Jadi pesan dan kesan sebelum kita menutup acara ini adalah, tetaplah kita percaya di luar Kristus tidak ada nothing hope, tidak ada harapan. Hanya Kristus satu-satunya yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya satu-satunya Dia. Jadi Dia adalah pribadi yang patut dipercaya dan patut untuk senantiasa menjadi pusat perhatian kita dari hari ke hari. Di luar Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat dan dari kebenaranmu kamu sendiri, itu berarti seperti yang kitab suci katakan, kamu lepas dari kasih karunia Tuhan. Kamu lepas dari Kristus. Dan ayat yang paling saya suka adalah sebagaimana aku hidup, demikianlah kamu. Artinya ini perkataan Yesus. Sebagaimana Kristus hidup, demikianlah kamu di dalam Dia. Ini menjadi kekuatan, menjadi kesehatan kita. Kita memiliki kesehatan yang prima karena darah Yesus. Kita memiliki sukacita karena darah Yesus. Kita memiliki hati yang penuh syukur karena darah Yesus. Semuanya tertuju kepada Yesus. Yesus at the center. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Dan sekali lagi saya garis bawahi tadi bahwa apa yang menjadi milik Tuhan tidak ada yang dapat merampasnya. Amin. Mau vaksin, mau antikris,
Sekali kita milik Yesus, kita tetap milik Yesus. Amin. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pastor Tri Agung Prasetyo dari Charis of Christ Community Church Satelit Kendari. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.